Siapa Yesus menurut Yesus? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk memperoleh hidup kekal itu resepnya dua. Percaya hanya kepada Tuhan yang mengutus dia, dan percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Bro Juma harus mengerti dulu perbedaan arti kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab PB. Memang saudara Muslim banyak sekali tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dengan Allah. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini saya akan membahas satu topik. Erben menjawab telak Ustadz Zulkifli M. Abbas yang bertanya, siapa Yesus menurut Yesus? Utusan Tuhan atau Tuhan? Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan ulasan berikut ini. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Yesus di banyak dalil mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam konsep ajarannya, hidup kekal. Hidup kekal, resep menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk memperoleh hidup kekal itu resepnya dua. Percaya hanya kepada Tuhan yang mengutus dia, dan percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, makanya saya tanya, menurut Yesus, datang kepada Bani Israel memperlihatkan segala macam mujizat yang sangat luar biasa, itu untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan, atau membuktikan dirinya Tuhan itu sendiri. Yang pertama, penggiringan opini dari Juma sudah salah. Kamu katakan Yesus datang untuk Bani Israel. Yesus datang untuk semua bangsa. Itu udah pasti. Enggak. Yesus melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan orang Samaria. Yesus kalau menyembuhkan tidak apa-apa. Perwira Roma. Yesus melayani orang Yunani. Artinya kedatangan Yesus itu untuk semua orang. Bahkan Yesus dikatakan juru selamat dunia. Karena dikatakan oleh Yesus, dia datang ke dunia, bukan datang ke Yahudi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bro Juma harus mengerti dulu perbedaan arti kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab PB. Memang saudara Muslim banyak sekali tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dengan Allah. Kalau Ibu Lindsay sangat gampang memahami beda kata God dan Lord. Yesus itu Tuhan dalam pengertian kurios, bukan dalam pengertian theos. Kurios itu artinya penguasa, pemilik Tuhan. Jadi Bro Zulkifli, Juma harus dulu menanamkan dalam pikirannya, dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, bahwa ketuhanan Yesus itu artinya kepenguasaan Yesus. Bahwa Yesus berkuasa di bumi di surga, dan kepenguasaannya itu berasal dari Bapa. Ini harus disamakan dulu persepsi tentang arti kata Tuhan, supaya dialognya elok. Tapi kalau Juma tidak memahami perbedaan ini, maka izinkan saya menjelaskan. Kalau susah jelaskan, Bro tidak paham, berarti kemampuan nalarnya itu yang harus diperbaiki. Jadi Tuhan dalam konteksnya itu adalah kurios. Allah itu adalah theos. Kurios itu berbicara tentang kepenguasaan. Kepenguasaan Kristus. Dia berkuasa di bumi di surga, maka dia mengadakan mujizat. Dan mujizat dilakukan Yesus untuk semua orang yang datang kepadanya, tanpa memandang apa yang menjadi bangsa, suku, atau agamanya apapun.
Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan dan mendengarkan pernyataan dari Ustadz Zulkifli M. Abbas. Demikian juga dengan respon dan tanggapan dari saudara kita Erben, apologet Kristen. Ustadz Zulkifli M. Abbas ini melontarkan pertanyaan yang saya kira menurut beliau ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh orang-orang Kristen. Siapa Yesus menurut Yesus? Apakah utusan Tuhan atau Tuhan? Beliau memberikan argumentasi, ada banyak dalil di dalam Alkitab yang memberikan konfirmasi penegasan Yesus berkata bahwa ia adalah utusan Tuhan. Bahkan beliau juga memberikan penjelasan dengan mengutip Yohanes 17 ayat 3, yang mana memang ayat ini sering menjadi ayat tanda petik andalan bagi saudara-saudara kita Muslim atau Islam, khususnya para apologet dan juga yang sudah menjadi mu'alaf beragama Islam. Yaitu dari Yohanes 17 ayat 3. Mereka seringkali bertitik tolak dari ayat ini yang menunjukkan bahwa Yesus itu hanya sebatas utusan. Saya bacakan untuk kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari ayat ini, Ustadz Zulkifli M. Abbas memberikan sebuah konfirmasi penegasan. Ada dua resep untuk memperoleh hidup yang kekal, melalui percaya hanya Tuhan yang mengutus Yesus, dan percaya Yesus adalah utusan. Benarkah konklusi kesimpulan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulkifli ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ustadz Zulkifli M. Abbas ini memberikan sebuah penegasan bahwa Yesus datang kepada Bani Israel. Dengan kata lain, beliau ingin mengatakan Yesus tidak datang kepada orang-orang di luar Israel. Pertanyaan saya, benarkah semua yang dijelaskan oleh Ustadz Zulkifli M. Abbas ini seperti yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seseorang yang mengutip ayat-ayat firman Tuhan, sekalipun dia benar mengutipnya seperti yang tertulis di dalam Alkitab, hal itu tidak menjamin bahwa bangunan doktrin ajaran yang dibuatnya menjadi benar. Kenapa? Karena saya perlu memberikan penegasan kepada kita. Ketika mendekati Alkitab, ada satu pengajaran yang sangat mendasar tetapi mutlak penting, tidak boleh diabaikan oleh siapapun yang mencoba untuk mengerti memahami Alkitab. Yaitu, kita harus mendekati teks-teks dalam Alkitab. Tidak boleh lepas dari konteksnya. Dan inilah yang merupakan gagal paham dari saudara kita, Ustadz Zulkifli M. Abbas, sehingga mengambil sebuah kesimpulan yang tidak sesuai dengan apa yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Beliau hanya fokus kepada satu ayat, dan tentunya hal ini terjadi karena beliau punya opini atau pemikiran. Ini klop dan sesuai dengan keyakinan, doktrin, ajaran, pengertian, pemahamannya. Saya katakan sekali lagi, mengutip ayat firman Tuhan sekalipun benar mengutipnya,
tapi tanpa memperhatikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Saya kasih tahu, hal itu bisa menyimpang, tidak seperti yang dimaksudkan. Nah, sekarang kita dekati dua resep memperoleh hidup yang kekal yang disampaikan oleh Ustadz Zulkifli M. Abbas ini ketika berdebat dengan saudara kita Erben, apologet Kristen. Mari kita perhatikan konteksnya. Kita mulai dari Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya lanjutkan dulu ayat 4 sampai berikutnya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Paling tidak saudaraku memahami ayat 3 ini tidak boleh dilepaskan dari ayat 1 dan 2 serta ayat 4 dan 5. Nanti akan dilanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya. Dengan kata lain, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang dikutip oleh Ustadz Zulkifli M. Abbas ini adalah merupakan rangkaian atau bagian dari doa Yesus kepada Bapa terkait dengan murid-muridnya, yang mana sebentar lagi mereka akan berpisah karena Yesus di dalam pasal 18 akan ditangkap, disidang, nanti diputuskan untuk disalibkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada anaknya. Anak Allah. Anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Itu terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman. Yang mana melalui firman Allah menciptakan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ketika dikaitkan ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Memang ada di sini kata utus. Tapi jangan lupa, kalau kita kaitkan kepada ayat sebelumnya, Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Berarti Yesus dalam konteks ini sebagai anak, dalam pengertian sebagai firman Allah. Memang benar Yesus utusan Allah, utusan yang datang dan keluar dari Bapa. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Bapa berikan kepadanya. Jadi justru Yohanes 17 ayat 3 ini memberikan konfirmasi penegasan bahwa Yesus yang adalah anak Bapa, kata lain daripada firman Allah, berkuasa memberikan hidup yang kekal, justru memberikan penegasan bahwa Yesus itu utusan Allah, utusan ilahi yang datang dan keluar dari Bapa. Pertanyaan saya sekarang, adakah utusan yang datang dan keluar dari Bapa? Yang kedua, ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan baik. Memang mulut Yesus sebagai manusia yang berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
mulut kemanusiaan yang berkata. Tetapi kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus di hadirat Bapa sebelum dunia ada, apakah ini terkait dengan kemanusiaan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria dan yang konteks saat itu kurang lebih berumur 33 tahun? Tentu tidak. Karena Yesus belum ada dalam eksistensi atau keberadaan sebagai manusia sebelum dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu berbicara secara eksplisit terang benderang terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman Allah yang ada dalam diri Allah. Karena ada dalam diri Allah, maka firman Allah adalah Allah. Jadi sangat jelas dan komplit. Ya benar. Kalau ingin memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Allah yang benar. Percaya kepada Yesus sang firman Allah yang telah turun menjadi manusia sebagai utusan ilahi Bapa yang datang dan keluar dari Bapa. Karena tidak mungkin kita mengenal Bapa tanpa Yesus menyatakan Bapa kepada kita. Kita mengenal Bapa terkait dengan keselamatan kita. Kita mengenal Bapa melalui Yesus Kristus, anaknya, firman-Nya yang telah menjadi manusia. Tentunya mutlak terkait dengan hidup yang kekal, keselamatan, surga bagi kita.